Persiapan terkini Timnas jelang laga melawan Arab Saudi, kami bahas bersama dengan manajer Timnas Indonesia, Saudara Pak Sumarji, dan juga akan bergabung juga analis sepak bola Bung Haris Pardede. Tapi yang saat ini sudah bergabung adalah analis sepak bola Bung Haris Pardede. Bung Harpa. Halo, selamat sore waktu Ini Indonesia. informasinya langsung dari Arab Saudi. Anda ingin menyaksikan langsung bagaimana laga penentu ini. Harapannya tentu saja Indonesia bisa menang. Tapi dari analis Anda, apa yang menjadi kekuatan dari Timnas saat ini? Ya, kita semakin deg-degan ya, Bung Asyar dan juga pemirsa. Dua hari Betul. lagi kita akan menyambut pertandingan yang sangat menentukan, 180 menit yang terpenting dalam sejarah kita. Saya pikir saya lebih suka untuk kita fokus ke tim kita sendiri dan juga fokus siapa lawan kita, dalam hal ini Saudi yang akan kita hadapi 2 hari dari sekarang. Narasi yang membicarakan soal wasit lah, soal AFC menurut saya sudahi saja. Karena menurut saya itu membuat kita jadi tidak fokus untuk membangun kesatuan dan semangat kita, baik fans, baik pemain maupun juga pelatih. Dan saat ini saya kebetulan lagi ada di bandara di King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Mungkin saya agak nggak berani terlalu ini ya ke tengah karena takut mungkin ada restriction atau apa. Sejumlah fans juga udah berkumpul untuk menunggu beberapa pemain yang akan hadir karena hari ini ada 6 sampai 7 pemain yang akan segera tiba. Jadi lebih baik kita fokuskan hal-hal seperti ini yang positif untuk tadi meningkatkan peluang kita untuk bisa memenangkan laga melawan Arab Saudi dulu baru kemudian Irak. Oke, fokusnya adalah menang melawan Arab Saudi. Tapi seperti kata Bung Harpa tadi, ada beberapa pemain yang hari ini baru masuk begitu. Tentu saja ini Ya. harusnya ya bukan jadi soal lagi ya, chemistry, terus itu latihan bersama yang tidak diikuti oleh semua pemain karena ada beberapa pemain yang baru datang hari ini. Menurut Anda taktik dari Patrick Kluivert menghadapi hal seperti ini akan seperti apa? Iya, sebenarnya kan situasi ini saya yakin sekali ya pasti manajerial tim, tim kepelatihan sudah tahu lah. Saya aja udah tahu sejak Januari bahwa jadwal dari para pemain di klub-klub itu sangat dekat dengan jadwal kita main di round 4 gitu. Jadi seharusnya mereka sudah bisa mengantisipasi hal ini dan saya yakin itu akan mereka lakukan. Jadi yang terpenting sebenarnya itu dan kita juga punya 2 pertandingan persahabatan waktu itu di Gelora Bung Tomo menghadapi Chania Taipei dan juga Libanon. Jadi dari situ saya pikir bisa mensimulasikan juga bagaimana nanti kita dalam menghadapi Arab Saudi dan juga Irak, formasi apa yang kita turunkan dan siapa-siapa saja pemain yang sudah fit dan saya pikir di luar Emil Laudero dan juga oleh Romney relatif para pemain itu sudah cukup fit dan tinggal kita lihat bagaimana Oke. ya. Oke, Bung Harpa saat ini juga telah bergabung bersama kami, manajer Timnas, Pak Sumarji. Selamat petang waktu Indonesia, Pak Sumarji. Iya, selamat siang kalau waktu Saudi. Nah, kalau tadi ngobrol sama Bung Harpa kita deg-degan nih, tapi penuh dengan optimisme pastinya ya, karena Timnas Indonesia harus menang melawan Arab Saudi di laga hidup mati ini. Fokus latihan Timnas saat ini seperti apa, Pak Sumarji? Iya, dari beberapa hari yang lalu kita datang tanggal 2, tanggal 3 kita sudah latihan sampai dengan sekarang. Kalau kaitannya dengan jadwal latihan normal sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Patrick dan tim kepelatihan, semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Memang kalau ditanya berkaitan dengan pemain yang belum lengkap, memang iya, dikarenakan kan hari ini masih ada 6 pemain yang nanti sebentar lagi akan jam 2 waktu sini akan datang. Dan sore kalau bisa nanti akan kita langsung kita perlihatkan dan kita bersama-sama di tempat latihan. Dan kita akan lihat nanti perkembangan para pemain secara keseluruhan karena secara keseluruhan malam hari nanti semua sudah kumpul semua. Oke, termasuk nanti akan mengecek bagaimana kebugaran kondisi fisik para pemain ya, sehingga nanti akan ditentukan nih siapa aja nanti starting 11-nya dan nantinya akan berlaga. Iya, jadi kalau berkaitan dengan soal kebugaran, tentu yang utama adalah kebugaran. Dikarenakan satu, pemain kan ini ada yang boleh dikatakan agak sedikit jauh. Contoh misalkan dari Thailand, Sandi juga Sen juga kan dari Thailand kan juga cukup jauh ya. Berbeda dengan yang lain yang dari Perancis, dari Belanda, dari Eropa kan
tidak terlalu jauh. Nah, itu yang hari ini nanti yang pertama yang akan kita lihat adalah kondisi dari pemain yang baru datang. Walaupun nanti kami berencana begitu nyampe jam 2 nyampe, terus nanti malam kita ajak bersama-sama sehingga bisa tahu nanti kondisinya. Tapi ya kembali lagi kalau yang baru datang tentu kan tidak sama dengan ya latihannya tidak sama dengan yang sudah beberapa hari bergabung dengan tim seperti itu. Nah, kembali lagi kalau ditanya soal bagaimana kebugaran dan lain sebagainya, kalau melihat para pemain secara keseluruhan adalah jadi pemain utama di masing-masing klub, tentu ya bugarnya pasti bugar itu. Cuman kan kaitannya dengan perjalanan jauh inilah yang perlu relaksasi yang ya butuh waktu lah. Entah Oke. itu sehari atau mungkin setengah hari. Kira seperti itu. Oke, tidak hanya kondisi fisik, tapi bagaimana kondisi mental begitu. Karena kan oke lah, laga sebelumnya kita menang melawan Arab Saudi di kandang kita sendiri. Tapi bagaimana dengan mental timnas sendiri? Tentu ini menarik untuk kita tanyakan. Karena Pak Sumarji berinteraksi langsung begitu dengan beberapa pemain. Tapi jangan dijawab dulu ya Pak Sumarji dan Bung Harpa. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan laga hidup mati Indonesia di Piala Dunia 2026 ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bergabung bersama kami saudara, manajer timnas Bang Sumarji dan juga analis sepak bola Bung Harpa. Pertanyaan gantung saya tadi, gimana nih dengan mental timnas Indonesia, Pak Sumarji? Oke. Ya, halo. Ya. Ya, Pak Sumarji, tadi sebelum jeda pertanyaan saya soal bagaimana dengan mental teman-teman ataupun pemain-pemain timnas ini. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan mental para pemain, semuanya cukup bagus, cukup baik. Kemarin juga sore kita ada kegiatan-kegiatan game bersama-sama, baik pemain, official secara keseluruhan, tujuannya untuk meningkatkan bagaimana supaya mental para pemain itu betul-betul jadi mental petarung, mental pejuang gitu. Jadi mental juara. Sehingga cara-cara yang dilakukan oleh Coach Patrick beserta tim kepelatihan ini bagaimana mengangkat mental para pemain itu betul-betul diwujudkan tidak hanya berbicara tetapi dengan cara-cara pakai game dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk cara untuk bagaimana meningkatkan chemistry, meningkatkan mental para pemain agar betul-betul pemain mempunyai kekuatan yang lebih. Karena kan memang kita tahu di pertandingan ini, 2 game ini, Saudi Irak ini adalah boleh dikatakan perang hidup dan mati, sehingga betul-betul kita harus maksimal untuk bisa meningkatkan mental para pemain. Berarti nggak ada soal ya terkait dengan wasit yang nantinya akan memimpin laga yang berasal dari Kuwait, Ahmad Al-Ali ini, karena sebelumnya PSSI sendiri kan sempat melayangkan protes tuh, Pak Sumarji. Ya, ini kalau berkaitan dengan soal perangkat pertandingan, memang ya kita dari kemarin itu sudah begitu muncul nama itu sudah kita langsung berkirim surat dan kalau boleh ditanya sampai saat sekarang ini juga belum ada hasilnya apa-apa dengan kita protes agar supaya dipimpin oleh wasit yang benar-benar netral. Tetapi kembali lagi, apapun yang terjadi, kita tidak akan terpengaruh dengan siapa yang akan memimpin pertandingan. Yang pasti pertandingan di tanggal 8 dan 11 itu adalah pertandingan hidup dan mati dan kita semua meyakini bahwa kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi wasit perangkat pertandingan dan kita akan tetap fight untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Oke, tetap fight untuk memenangkan pertandingan ya. Kalau kita ingin tetap fight memenangkan pertandingan, dari Bung Harpa sendiri analisisnya seperti apa? Strategi bermainnya seperti apa? Apa langsung total football, fokus langsung menyerang untuk mendapatkan gol atau bagaimana? Ya kalau kita lihat dalam beberapa persiapan terakhir ya dari Saudi Arabia, mereka mainnya sangat tinggi, high defense. Saat mereka mengalahkan North Macedonia
Ini by the way tim yang menyingkirkan Italia juga ya di playoff Piala Dunia tahun lalu sebelumnya. Saya pikir mereka akan keluar menyerang ya, akan menekan, apalagi mereka punya keuntungan banyak yang kita tahu ya, aklimatisasi, jadwal dan lain-lain. Jadi saya pikir nggak ada masalah buat saya mau main parkir bus, mau ball positionnya hanya 1% selama anak-anak seperti yang disampaikan Pak Sumarji tadi, mereka fight, mereka semangat. Saya pikir kita udah happy kok gitu. Yang penting semangat dulu, berikan yang terbaik. Kemudian juga tacticiannya juga harus kita lebih maksimal. Kalau itu sudah kita lakukan, saya pikir apapun hasilnya kita akan happy untuk itu. Strateginya menurut Anda seperti apa nanti yang akan Ya, dilakukan oleh Partai Clifford? yes, kalau menurut saya sih counter press saja. Kalau menurut saya ya, Oke. karena itu tadi lawan akan begitu high defense, kemungkinan besar mereka akan menekan. Kita nunggu aja nggak ada masalah. Toh juga kalau kita lihat dalam dua hasil positif yang kita dapatkan menghadapi Saudi di round 3 itu kan gara-gara kita bermain counter press. Ball position kita sedikit nggak ada masalah. Toh kita bisa satu kali menang di GBK dan juga satu poin dari King Abdullah Sport City. Jadi buat saya main counter press, main bertahan gak ada masalah. Tinggal nanti bagaimana para pemain ini bisa fit benar dan mungkin juga kalau dalam kesempatan ini saya boleh bertanya dengan Pak Sumarji soal penjaga gawang karena ini sangat penting nih buat kita tenang, buat tim Betul. tenang juga. Kondisi Martin Paes terakhir mungkin kalau boleh dijawab, izin Pak Sumarji seperti apa Pak? Boleh Pak Sumarji, silakan. Ya, eh 29 ya, 6 berarti 23. 23 Ya, pemain termasuk Martin bersama-sama dengan kami. Alhamdulillah semuanya kondisinya sangat baik dan oke. ya alhamdulillah juga tidak ada hal yang perlu diragukan lagi. Terlebih berkaitan dengan kondisi Martin, begitu kemarin datang tes medis dan dilakukan terapi oleh para pemain dan Martin sendiri happy. Artinya ya insya Allah nggak akan ada masalah apa-apa. Berarti Oke. Kasih. besar kemungkinan akan diterjunkan ya Pak Sumarji ya? Ya itu semua tergantung pelatih. Oke, Kan betul. kita penentuan line up itu kan tergantung pelatih. Oke, ini kenapa Bung Harpa akhirnya menanyakan soal Martin Paes ya? Apakah ini juga jadi salah satu hal yang perlu diwaspadai begitu lini bertahan kita? Ya tentu kita sangat concern ya dengan posisi ini. Setelah sebelumnya kita punya dua kiper yang kita anggap 11-12 ya selevel, Emil Audero dan juga Martin Paes. Tapi kemudian dua setengah bulan lalu Martin Paes mengalami masalah. Kita kemudian hanya tersisa satu kiper emang bagus, tapi kan ternyata terakhir mengalami masalah ya musibah lah kalau saya pikir ya. Dan ini membuat kita juga agak sedikit was-was ya. Dengan segala hormat kepada Nadeo dan Hernando Ari, saya tetap yakin mau siapapun saya akan dukung, tapi kita berharap tentu Martin Paes yang punya jam terbang lebih lebih apa ya lebih mumpuni lah dia main di MLS dan kita juga masih ingat penampilan brilian dia di tempat yang sama satu tahun lebih yang lalu. Saya pikir dengan kehadiran Martin Paes ini bisa memberikan ketenangan. Meskipun mungkin tantangannya adalah touch atau competitiveness levelnya apakah sudah kembali karena fisik mungkin sudah pulih seperti yang disampaikan Pak Sumarji, tapi mentalitas dan kompetitifnya ini yang akan kita lihat. Nah, disinilah menurut saya pengalaman dari seorang Patrick Kluivert yang mantan pemain dunia, ketika dia mungkin pernah mengalami situ yang sama, dia akan tahu nih, oh pemain ini walaupun mungkin fisiknya belum pulih, tapi mentalnya kuat, dia akan pasang. Atau sebaliknya, mungkin fisiknya sudah pulih, tapi dia lihat kelihatannya dia nggak siap secara mental, mungkin dia akan cadangkan. Dan kembali lagi, itu adalah nanti keputusan dan prerogatif pelatih Coach Patrick Kluivert. Oke, ini keputusan prerogatif dari Partai Clifford begitu. Ke Pak Sumarji, oke ini akan menjadi prerogatif dari Partai Clifford yang akan menentukan starting levelnya apa. Tapi menurut Anda yang menjadi pertimbangan-pertimbangan krusial di detik-detik terakhir akhirnya harus mengeluarkan siapa saja yang akan bermain melawan Arab Saudi nanti seperti apa? Ya, begini. Ini masih ada sisa waktu hari ini dan besok. Ya. Ya. Dengan sisa waktu yang ada itu kan pasti nanti kita akan latihan. Nah, di saat latihan itu pasti akan bisa dilihat siapa yang kira-kira memang betul bisa dijadikan line up, siapa yang kira-kira dicadangkan dan siapa kira-kira yang tidak didaftarkan. Karena kan ada 29 pemain sementara yang bisa didaftarkan hanya 23. Artinya ada 6 pemain yang tidak didaftarkan. Itu. Kalau ditanya ya belum bisa menjawab apa namanya siapa-siapanya, tetapi kembali lagi
siapapun yang ada di sini itu sudah siap, baik secara fisik, mental, dan semuanya siap. Artinya ketika nanti Patrick akan menunjuk siapa yang line up, ya itu pasti yang terbaik di antara yang baik, kan gitu. Oke, yang terbaik di antara yang terbaik itu harapan kita bersama itu. Tadi kita bahas soal lini belakang pertahanan. Kalau dari lini depan sendiri, Bung Harpa melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kondisi sebenarnya mungkin internal tim yang lebih tahu ya, terutama Ole. Ini kan menjadi central of attention, topik pembahasan utama soal Ole Romani, sosok bomber yang sudah kita nanti-nanti sejak dulu dan akhirnya datang dan memberikan bukti langsung dengan 3 gol dalam 4 laganya. Kehilangan dia waktu itu, tapi kita alhamdulillah dia bisa bergabung dengan tim walaupun kita ya berharap kondisinya 100% baik fisik maupun mental, ya kita harapkan dia bisa main. Tapi tentu seperti yang dikatakan tadi juga Pak Sumarji, siapapun yang ditampilkan, kalaupun dia tidak bisa starter misalnya lawan Saudi misalnya, ya tentu pelatih harus mengambil keputusan. Mirip seperti pilot ya, ketika dalam situasi yang tidak ideal, ada sesuatu yang mungkin tidak pas, ya dia harus cepat mengambil keputusan dengan apa namanya dengan materi yang ada, ya itulah yang terbaik yang harus kita tampilkan. Bisa saja Miliano Jonathans misalnya, bisa juga mungkin Ragnar dan lain-lain. Jadi di situ nanti akan kita lihat kejelian dan ketajaman Patrick Kluivert, Danny Lanza dan juga Alex Pastoor dalam menyikapi situasi yang katakanlah masih pincang ini dengan kondisi Ole yang kita belum tahu. Mudah-mudahan Ole bisa fit dan bisa main 2 hari dari sekarang. Itu harapan saya dan harapan kita semua, saya pikir. Harapan kita semua. Terakhir ke Pak Sumarji, ini yang deg-degan tentu kita semua nih kan, tapi tentu saja deg-degan kita nih berbalut optimisme begitu kan. Timnas harus menang melawan Arab Saudi. Apa yang ingin disampaikan? Laga hidup mati Timnas melawan Arab Saudi. Ya, yang ingin saya sampaikan terkhusus kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang utama adalah bagaimana masyarakat bisa mensupport, mendukung dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Yang tidak kalah penting adalah mensupport, mendukung dengan aura yang positif, sehingga akan membawa dampak yang positif pula buat tim ini. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana warga yang ada di Indonesia dan mungkin yang akan datang menyaksikan secara langsung adalah bagaimana bisa mensupport itu dengan hal-hal yang baik. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana bisa mendoakan agar supaya upaya yang sudah dilakukan timnas ini bisa membuahkan hasil yang sebaik-baiknya. Atau istilahnya kalau Rido bilang itu jalur langit juga harus dijalankan seperti itu. Sepakat ya, kita dukung lewat jalur langit juga, kita berdoa bersama semoga Timnas Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi. Terima kasih Manajer Timnas Pak Sumarji dan juga analis sepak bola Bung Harpa telah berbagi perspektifnya dan perbincangan kita di Kompas Petang. Semangat dan salam sehat untuk semua.